Assalamualaikum adik-adik, pada video kali ini kakak membahas tuntas 25 soal SAS Ganjil kelas 10 kurikulum merdeka atau sumatif akhir semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 kelas 10 kurikulum merdeka. Namun sebelum saya lanjutkan pembahasan 25 soal ini, dukung channel kakak ini ya dengan cara tonton videonya hingga selesai, like, subscribe, komen, share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nomor 1, nilai dari ini adalah, saya tulis lagi soalnya, 36 itu kan 6 pangkat 2, 27 itu artinya 3 pangkat 3. Setengah itu artinya adalah 2 pangkat minus 1. Maka ini bisa dicoret ya, 2 kali setengah itu kan ini 2-nya bisa dicoret 1 ya, 2 kali setengah kan 1, berarti 6 pangkat 1 itu adalah 6. Kemudian ini 3-nya bisa dicoret, ini dibagi ya per, ini 3-nya bisa dicoret, berarti 3 pangkat 2 yaitu 9 dikurangi minus 1 kali minus 2 itu adalah positif 2. 2 pangkat 2 adalah 4. 9 dikurangi 4 itu adalah 5. Jadi jawabannya adalah 6/5. Soal 2 ini saya tulis lagi ya. Nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah, saya tulis lagi soalnya, 1/27 itu artinya adalah 3 pangkat minus 3. 243 itu artinya 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 diakarkan itu artinya adalah 3 pangkat 5/2. Maka pangkatnya disamakan ya. Berarti ini 5x minus 1 sama dengan minus 3 ditambah 5/2. Pangkatnya. Perhatikan pangkatnya ya. Kemudian minus 3 itu artinya adalah minus 6/2, karena 6 dibagi 2 kan 3, berarti ini minus 6/2. Minus 6 ditambah 5 itu artinya minus 1, berarti minus setengah. Ini min 1-nya pindah ruas menjadi positif 1. Minus setengah ditambah 1 adalah setengah. 5 kali 2 itu kan 10, berarti nilai X-nya adalah 1/10. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal 3. Nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah, saya tulis lagi soalnya di sini. 27 itu adalah 3 pangkat 3. 0,125 itu artinya adalah 1/8. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Kita perhatikan pangkatnya ya. Ini pembagian perpangkatan, basisnya udah sama, maka ini 3 dikurangin 2x min 1. Seperti ini, sama dengan 4 dikalikan minus 1/8. Maka di sini 3 minus 2x, min ketemu min plus, berarti plus 1. Ini sama dengan 8 dibagi 4. 8 bagi 4 itu kan 2. 2-nya taruh bawah, berarti minus setengah. 3 tambah 1 itu adalah 4. Positif 4 pindah ruas menjadi minus 4. Minus setengah dikurangi 4 itu adalah minus 4,5. Min dibagi min plus ya. Ini jadi positif. Karena di sini min, karena di sini min, maka nilai X sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Setengah dibagi 2 adalah 1/4. Berarti nilai X-nya adalah 2/4. Yaitu yang E. Soal 4. Bentuk sederhana dari ini adalah, saya tulis lagi soalnya. Kita samakan, berarti sama dengan ini X pangkat 2/3. Ini
penyebutnya. Ini ada X pangkat 2, berarti ini dikurangin 2. Kemudian Y, ini Y pangkat minus 4/3 dikurangin 2/3. Terus dipangkatkan lagi minus 3/4. Maka di sini 2 dikurangin 2/3 dikurangin 2 itu adalah minus 4/3. Minus 4/3 dikurangin 2/3 berarti min 4 dikurangin 2 itu minus 6. Minus 6 dibagi 3 adalah minus 2, berarti ini minus 2. Kemudian sama dengan X pangkat minus 4/3 dikalikan minus 3/4. Min 4/3 dikalikan minus 3/4 itu adalah positif 1. X pangkat 1 sepangkat 1 ini kita abaikan. Berapapun pangkat 1, berapapun. 5 pangkat 1 kan 5. Kemudian Y pangkat minus 2 dikalikan minus 3/4 itu adalah positif 3/2. 3/2 itu adalah 1,5. Berarti Y pangkat 1 dikalikan Y pangkat setengah. Y pangkat setengah itu adalah akar Y. Y pangkat 1, satunya kita hilangkan. Berarti hasilnya adalah XY dikalikan akar Y, yaitu yang D. Lanjut. Soal 5. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari bakteri membelah diri menjadi 2. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Jika setiap 2 hari, 1/4 dari jumlah bakterinya mati. Banyak bakteri setelah 3 hari adalah, jawab. Jadi ada hari, jadi dimulai 0 ya harinya. Karena setengah hari itu membelah diri, maka di sini setengah hari baru 1 hari, 1,5 hari, 2 hari, 2,5, kemudian 3 hari. Kemudian di sini ada jumlah bakteri ya, terus ada yang mati dan sisanya. Awal mula 0 hari yaitu 2. 2 berarti yang mati 0, sisanya 2. Karena yang mati itu setiap 2 hari, berarti stop di sini. Yang mati, matinya adalah 1/4. Maka kalau setengah hari menjadi 4 karena membelah diri. Berarti yang mati 0 di sisa 4, kemudian dikalikan 2 membelah diri menjadi 8. Yang mati 0, ini berarti sisanya 8, 1,5 hari membelah diri menjadi 16. Yang mati 0, sisanya 16. Berarti ini membelah diri menjadi 32. Nah, setiap 2 hari matinya 1/4. Berarti 1/4 dari 32 adalah yang mati 8. 32 dikurangin 8 adalah 24. Nah, 24 ini setelah 2,5 hari berarti menjadi kalikan 2 berarti 48. 0 ya. Di sini 0 berarti sisanya 48. 48 dikalikan 2 adalah 96. Yang mati nggak ada, terus ini sisanya 96. Jadi jawabannya adalah C, 96 bakteri. Lanjut. Soal 6. 200 mg zat disuntikkan ke dalam tubuh pasien yang menderita penyakit kanker paru-paru. Zat tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh melalui ginjal setiap jam. Jika setiap 1 jam 50% zat tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh pasien, berapa mili zat tersebut yang masih tersisa di dalam tubuh pasien setelah 5 jam? Jawab, diketahui zat yang disuntikan ini 200 mg. Zat yang dikeluarkan adalah 50% tiap jam. Ini 50% itu kan setengah ya. Maka di sini banyak zat yang tersisa. Yang ditanyakan adalah banyak zat yang tersisa. Yaitu rumusnya adalah Fx sama dengan 200 dikalikan setengah pangkat X.
Karena yang tanyakan 5 jam, berarti ini X-nya diganti 5. Setengah pangkat 5 itu adalah 32. Berarti ini 200 dibagi 32. Hasilnya adalah 6,25. Jadi banyak zat yang tersisa adalah 6,25 mg. Lanjut. Soal 7. Perhatikan gambar grafik fungsi eksponen berikut. Persamaannya adalah, jawab, untuk fx sama dengan a pangkat x, di mana a ini lebih dari 1, maka grafiknya berubah seperti ini. Karena di bilangan gandanya ini basisnya 3 semua, maka saya ganti a nya ini adalah 3. Untuk x sama dengan 1, maka 3 pangkat 1 adalah sini 3. Kalau x sama dengan 2, maka 3 pangkat 2 adalah 9. Di soal ini 2, 4, 10. Berarti supaya 2 ini tambah 1, supaya 4 ini tambah 1, supaya 10 ini tambah 1. Artinya fungsi eksponen ini adalah 3 pangkat x tambah 1. Jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal 8. Ditentukan nilai A, B, dan C. Tentukan nilai ini. Saya tulis lagi ininya yang ditanyakannya. Maka ini A sama dengan 9. Berarti ini A nya diganti 9. B adalah 16. 16 itu kan 4 pangkat 2. Berarti di sini saya ganti 4 pangkat 2. Sementara C nya di sini 36. 36 itu kan 4 kali 9 ya. Berarti C nya saya ganti 4 kali 9. Ini 4 ini kan pangkat 1, 9 nya kan pangkat 1. Maka hasilnya adalah akar dipangkatkan 3. Maka di sini 9 ini pangkat negatif sepertiga ditambah 1. Hasilnya adalah 9 pangkat 2/3. Ini 2 nya bisa dicoret. Berarti 4 pangkat min 1 ditambah 1. Berarti ini 4 pangkat 0. 4 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi saya hilangkan. Ini 3 sama 3 ini bisa kita coret ya. Berarti 9 pangkat 2 di akar adalah hasilnya 9. Jadi jawabannya adalah yang C. Jika bilangan bulat A dan B memenuhi persamaan ini, maka nilai A plus B adalah ini. Saya tulis lagi di sini. Dan kita rasionalkan penyebutnya. Untuk merasionalkan penyebutnya, kita kalikan angka sekawannya seperti ini. Maka yang atas ini kan angkanya sama dengan ini. Artinya akar min 2, akar 2 dikurangin akar 3 dikuadratkan. Berarti akar 2 dikuadratkan adalah 2 dikurangin 2 kali akar 2 dikali akar 3. Berarti 2 akar 6. Kemudian minus akar 3 dikuadratkan adalah positif 3. Dibagi ini perkalian angka sekawan, berarti akar 2 dikuadratkan adalah 2 minus akar 3 dikuadratkan adalah 3. Sama dengan 2 ditambah 3 adalah 5 minus 2 akar 6 dibagi 2 dikurangi 3 adalah minus 1. Sama dengan 5 dibagi minus 1 adalah minus 5. Minus 2 dibagi minus 1 adalah positif 2 akar 6. Jadi ini adalah A akar 6. Berarti 2 di sini adalah nilai A. Sedangkan minus 5 ini adalah nilai B. Yang ditanyakan A plus B berarti 2 dikurangi 5 sama dengan minus 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal 10. Jika bilangan asli A dan B memenuhi ini persamaan ini, maka nilai B minus A adalah ini. Saya kotak merah ini saya tulis lagi di sini. Maka ini bagaimana caranya menjadi 2 akar ya, 2 akar.
Maka 4 di sini adalah 2 kali 2. 2 di sini adalah akar 4, karena akar 4 itu adalah 2. Kemudian 4 kali 15 adalah akar 60 di sini. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, cari angka di mana kalau dijumlahkan itu 17, nanti kalau dikalikan adalah 60. Maka yang memenuhi adalah angka 12 sama 5. Karena 12 tambah 5 itu 17. 12 kali 5 adalah di sini 60. Maka hasilnya ini adalah, jadi akar ini hasilnya adalah akar 12 ditambah ini tambah akar 5. Akar 12 itu adalah 3 kali 4 ya, atau 4 kali 3. Akar 4 itu adalah 2, berarti 2 akar 3. Akar 12 adalah 2 akar 3. Maka 2, nah ini ada angka 1 di sini, ada angka gaib di sini 1, karena 1 kali akar 5 adalah akar 5. Berarti ini di sini ada angka gaib 1. 2 di sini adalah nilai ini A ya. Sedangkan 1 di sini adalah nilai B. Maka hasil B minus A adalah 1 dikurangin 2, yaitu minus 1. Jawabannya adalah B. Soal 11. Nilai dari ini adalah, saya tulis lagi yang ditanyakan seperti ini. 1 per P pangkat 5 itu artinya adalah P pangkat minus 5. 1 per R pangkat 3 itu artinya adalah sifat-sifat eksponen, berarti R pangkat minus 3. 1 per Q itu adalah Q pangkat minus 1. Maka sifat-sifat logaritma minus 5 ini, minus 5 nya turun ke sini, nanti minus 5, kemudian minus 3 di sini, kemudian minus 1 di sini. Maka ini R log P, saya tulis lagi di sini R log P. Ini nomornya P, basisnya cari yang basis P. Berarti P log Q. Di sini dikalikan P log Q, kemudian dikalikan Q log R. Seperti ini. Maka ini bisa dicoret, P dengan P di sini bisa dicoret, Q dengan Q bisa kita coret. Berarti tinggal R log R. R log R itu adalah 1. 1 berarti ini habis. 1 kali berapapun kan berapapun ini. Berarti minus 5 dikali minus 3 dikali minus 1 hasilnya adalah minus 15. Berarti jawabannya adalah yang C. Lanjut soal 12. Nilai dari ini adalah, saya tulis lagi ini di bawahnya seperti ini, 3 log akar 6. Akar itu adalah artinya 6 pangkat setengah. Setengahnya sifat-sifat logaritma adalah ini, setengahnya taruh sini. Jadi setengah kali 3 log 6. Yang penyebut ini gunakan rumus seperti ini. A kuadrat dikurangin B kuadrat sama dengan A min B A plus B. A nya ini 3 log 18, B nya adalah 3 log 2. Maka di sini 3 log 18 dikurangin 3 log 2, kemudian 3 log 18 ini 3 log 18 ditambah 3 log 2 seperti ini, sama dengan ini pembilangnya ditulis lagi seperti ini, persis sama dengan ini. Kemudian dibagi sifat-sifat logaritma 3 log, ini basisnya udah sama 3 log. Sifat-sifat logaritma berarti karena ini dikurangi berarti 18 dibagi 2. 18 dibagi 2 adalah 9. Kemudian ini basisnya udah sama, berarti sini adalah 3 log, karena ditambah berarti dikali 18 dikali 2, berarti di sini 36. 9 itu adalah 3 pangkat 2, berarti 2 nya taruh sini, berarti 2 kali 3 log 3. 3 log 3 itu 1, karena 1 ini saya hapus 3 log 3 nya. 36 itu adalah 6 pangkat 2.
2-nya ini turun ke sini. Nah, seperti ini berarti 2 kali 3 log 6. Ini bisa dicoret 3 log 6-nya dengan penyebutnya, kemudian sama dengan 2 kali 2 adalah 4. Berarti setengah dibagi 4 adalah 1/8. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut 13. 13 nilai dari ini adalah, saya tulis lagi soalnya seperti ini. 27 itu adalah 3 pangkat 3. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sifat-sifat logaritma adalah, kalau soal seperti ini, maka sini 2 dibagi 3. Berarti 2/3. 3 log 3 adalah 1. Terus hapus di sini. Kemudian di sini 2 log 3 berarti ini akar 3. Akar 3 itu artinya adalah 3 pangkat setengah. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Maka di sini 2 dibagi setengah. 2 dibagi setengah itu adalah 4 ya. Berarti di sini 4 berarti kali 4 dikalikan ini logaritma ini. Ini 3 sifat-sifat logaritma, 3 dengan 3 ini bisa dicoret. Berarti 2 log 2 adalah 1. 4 kali 1 berarti tak hapus ini. Ini untuk penyebut basisnya udah sama 3. Berarti 3 log 2 karena dikurangi berarti dibagi 2 dibagi 18. Berarti 3 log 2 dibagi 18. 2 dibagi 18 kalau saya sederhanakan menjadi 1/9. 1/9 itu adalah 3 pangkat minus 2. Berarti 3 log 3 pangkat 3 pangkat minus 2 itu artinya adalah minus 2 nya turun ke bawah, berarti minus 2. Hasilnya adalah di sini minus 2. Sama dengan 2/3 ditambah 4 itu adalah 14/3 dibagi ini minus 2. Sama dengan ini positif dibagi minus adalah ini minus. Berarti 14/3 dibagi 2 adalah 14/6. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal 14. Jika diketahui ini, maka nilai 6 log 14 adalah, saya tulis diketahui dulu seperti ini. 7 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B. 7 sama 3 ini kan nggak sama. Yang sama adalah ini 2 sama 2. Nah, ini basisnya 2, sementara 2 di sini numerusnya 2. Maka ini dijadikan basis 2 ini. Numerus ini dijadikan basis, maka menjadi 2 sama 7 ini ditukar. Tukar posisi, maka menjadi 2 log 7 sama dengan, nah, jangan A, tapi dibalik, A-nya dibalik menjadi 1/A seperti ini. Maka 6 log 14 adalah sama dengan sifat-sifat logaritma 14 dibagi logaritma ini 6 di sini. Maka di sini basisnya adalah mengikuti ini, yaitu di sini adalah 2. Berarti di sini 2, ini 2. 14 itu adalah 2 kali 7. 6 itu adalah 2 kali 3. Maka sama dengan 2 log 2 ini. 2 log 2 karena dikali berarti ditambah 2 log 7 dibagi 2 log 2 dikali jadi tambah 2 log 3. 2 log 2 itu hasilnya adalah 1. 2 log 7 itu adalah ini 1/A. Kemudian 2 log 2 itu adalah 1. 2 log 3 itu adalah ini B. Ini B. Nah, ini kan 1/A. Supaya A-nya ini tidak jadi penyebut, maka ini kita kalikan A/A. A/A itu kan 1, berarti A kali 1 ini 1 kali A sama dengan A, kemudian ini tambah 1/A
dikalikan A. A kali super A itu adalah 1 dibagi ini A dikalikan 1 ditambah B, atau bisa ini tukar posisi menjadi B plus 1 sama aja, A kali B plus 1 sama aja, berarti jawabannya adalah yang C. Soal 15, suku ke-6 dan ke-12 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 35 dan 65. Suku ke-52 barisan tersebut adalah, langsung saja kita mencari beda, yaitu B, sama dengan ini 65, yang terbesar 65 dikurangin 35 dibagi suku ke-12, yaitu berarti 12 dikurangin 6 sama dengan 65 dikurangi 35 adalah 30 dibagi 12 dikurangi 6 adalah 6 sama dengan 30 dibagi 6 adalah 5. Langsung saja yang ditanyakan suku ke-52, berarti suku ke-52 adalah yang terbesar di sini suku ke-12, berarti suku ke-52 sama dengan suku ke-12 ditambah ini bedanya adalah 5 dikalikan 52 dikurangin 12. 52 dikurangin 12 adalah 40. Berarti 5 kali 40 sama dengan suku ke-12 itu adalah 65 ditambah 5 kali 40 adalah 200. 200 ditambah 65 adalah 265. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal 16. Diketahui jumlah n suku pertama deret aritmatika dinyatakan dengan rumus seperti ini. Yang ditanyakan adalah suku ke-20 deret tersebut. Cara cepatnya adalah suku ke-20 adalah ini 20 ya. 20 ditambah 20 dikurangi 1 kan 19 ditambah ini 3. Berarti 20 tambah 19 tambah 3 adalah 42. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu cara cepatnya. Kalau yang ditanyakan suku 40 misalkan, berarti 40 ditambah 40 dikurangi 1 berarti 39 ditambah ini 3. Seperti itu. Soal 17. Jumlah bilangan-bilangan ganjil ini, maka nilai K-nya adalah, kita gunakan rumus ini ya. Sn sama dengan n per 2 dikalikan 2A ditambah n minus 1 kalikan B. Sn-nya di sini adalah 440. Jadi ini n per 2. Kemudian 2 kali A. A-nya adalah 3. Berarti 2 kali 3 adalah di sini 6. Kemudian ditambah n minus 1, B-nya adalah selisihnya yaitu 5 dikurangi 3 adalah di sini 2. Kemudian 440 sama dengan n per 2. Kemudian 2 dikali n. 2 kalikan n berarti 2n. Kemudian min 1 dikalikan 2 adalah min 2. Berarti 6 dikurangi 2 adalah positif 4. 2n ditambah 4 dibagi 2 adalah n plus 2. Maka di sini n kali n adalah n kuadrat. Kemudian ditambah n kali 2 adalah 2n. 440 pindah ruas menjadi minus 440 sama dengan 0. Ini difaktorkan. Ini adalah persamaan kuadrat. Materi ini kelas 9 udah disampaikan. Maka difaktorkan. Difaktorkan saya anggap kalian paham ya pemfaktoran, yaitu n minus 20 dikalikan n plus 22 sama dengan 0. Berarti n-nya adalah 20. Ini tidak memenuhi karena nanti n-nya negatif. N itu adalah jumlah banyaknya bilangan di sini. Berarti n-nya adalah 20. Kemudian kita gunakan rumus ini, Sn sama dengan n per 2 suku pertama ditambah suku terakhir. Suku terakhirnya adalah K. Sn-nya adalah ini 440. N-nya adalah 20 di sini. 20 dibagi 2 adalah 10. A-nya adalah di sini 3 ditambah K. Ini dibagi 10 semua. 440 dibagi 10 adalah 44. 10 dibagi 10 adalah 1.
berarti tinggal 1 kali 3 plus K, berarti sini 3 plus K. Nilai K nya adalah 44 dikurangi 3, yaitu 41. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal 18. Seorang pemain bola mengalami cedera lutut. Salah satu terapinya adalah jogging setiap hari dengan pola seperti pada tabel berikut. Minggu pertama lama joggingnya 10 menit, minggu kedua 15 menit, minggu ketiga 20 menit. Jika lama jogging setiap minggunya mengalami peningkatan dengan jumlah yang tetap, total lama jogging yang dilakukan selama 8 minggu adalah, ini menggunakan barisan aritmatika, sehingga kita menggunakan rumus ini SN sama dengan N nya di sini adalah 8 minggu, berarti 8 dibagi 2 berarti 4, terus 2 dikali A, 2 kali A nya adalah 10, berarti 2 kali 10 adalah 20, ditambah N nya adalah 8, berarti 8 dikurangi 1 adalah 7, berarti ditambah 7 dikali B, B nya adalah 15 dikurangi 10, 15 kurangi 10 adalah 5, berarti 7 kali 5 sama dengan 4 ini, 7 kali 5 adalah 35, 35 tambah 20 adalah 55, 55 kali 4 adalah 220, jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal 19. Jumlah bilangan bulat antara 250 sampai 1000 yang habis dibagi 7 adalah, caranya adalah 250 dibagi 7. 250 dibagi 7 adalah 35 sisa 5. Maksudnya adalah 7 kali 35 sama dengan 245. 245 ini kan di bawahnya 250. Yang diminta adalah antara 250 sampai 1000. Berarti 35-nya tambah 1 berarti 36 dikali 7, 252. Berarti angka awalnya antara 250 sampai 1000 yang habis dibagi 7 adalah 252. Kemudian 1000 dibagi 7 adalah 142 sisa 6. Artinya 142 dikali 7 adalah 994. Maka bilangan antara 250 sampai 1000 yang habis dibagi 7 adalah diawali angka 252, kemudian ini tambah 7 berarti 259 sampai angka terakhirnya adalah 994. Untuk mencari jumlahnya, kita mencari nilai N. Caranya menggunakan rumus suku ke N. WN-nya adalah 994, A-nya adalah 252. Kita mencari nilai N-nya. Berarti N kurangi 1, B-nya adalah 7. Kita bagi 7. 994 dibagi 7. Ini ya, 142. 252 dibagi 7 adalah 36. Ditambah N-1 kali 7 dibagi 7, 7-nya hilang. Penjumlahan, maka kurungnya ini enggak ngaruh. Kita hapus kurungnya. Kemudian 36 dikurangi 1 adalah 35. Jadi nilai N-nya adalah 142 dikurangi 35, yaitu 107. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlahnya, berarti SN. Sama dengan N/2 suku pertama ditambah suku terakhir. Sama dengan N-nya adalah 107 dibagi 2 dikalikan suku pertamanya adalah 252 ditambah suku terakhirnya yaitu 994. Maka di sini 107 dibagi 2, 252 ditambah 994 adalah 1246. Ini 1246 dibagi 2 adalah 623. 623 dikali 107, setelah saya hitung ketemu 66.661. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Soal 20. Diketahui suku ketiga dari suatu barisan geometri adalah 18.
suku ke-6 adalah 486. Suku kelima dari barisan tersebut adalah pertama kali kita mencari rasionya. Rasionya adalah 486 dibagi 18. Terus akar pangkat dari ini suku ke-6 berarti 6 dikurangin suku ketiga yaitu 3. 6 dikurangin 3 sama dengan 486 dibagi 18 adalah 27. Akar pangkat 6 dikurangi 3 adalah 3. Jadi akar pangkat 3 dari 27 adalah hasilnya adalah 3. Rasionya adalah 3. Yang ditanyakan suku kelima. Suku kelimanya adalah karena diketahui suku ke-6 berarti 486 dibagi rasionya yaitu 3. 486 dibagi 3 sama dengan 162. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian soal 21 diketahui suku ketiga dan suku ketujuh suatu deret geometri berturut-turut adalah 16 dan 256. Jumlah 7 suku pertama deret tersebut adalah, kita mencari rasionya dulu. Berarti rasionya adalah 256 dibagi 16 akar pangkat 7 dikurangin 3 sama dengan 256 dibagi 16 adalah 16. Akar pangkat 7 dikurangi 3 adalah 4. Akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Karena 2 pangkat 4 itu adalah 16. Kemudian yang ditanyakan berarti suku ke-1 sampai ke-7 adalah yang diketahui kan suku ketiga. Berarti ini suku ketiganya di sini 16. Suku ketujuhnya adalah 256 ini. Maka di sini suku kedua adalah 16 dibagi 2. Berarti sini 8 bagi 2 adalah 4. Ke sini dikali. Berarti 16 kali 2 adalah 32, dikali 2 64, kali 2 adalah 128. Nah, kalau tanyakan jumlahnya, berarti kita jumlahkan semuanya, ketemu hasilnya 508. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut. Soal 22. Setas tali dipotong menjadi 5 bagian menurut deret geometri. Jika yang terpendek adalah 10, terpanjang 160, panjang tali semula adalah, kita mencari rasionya dulu. Rasionya adalah 160 dibagi 10. Akar pangkat dari 5 ya, dikurangi yang terpendek yaitu kurangi 1. Maka sama dengan 160 bagi 10 adalah 16. Akar pangkat 5 dikurangi 1 adalah 4. Hasilnya adalah 2. Kemudian suku pertama itu adalah 10, yang terpendek 10, suku terpanjang adalah 160. Berarti suku kedua adalah 10 dikali 2, 20. 20 kali 2 adalah 40, dikalikan 2 adalah 80, kali 2 adalah 160. Kalau kita jumlahkan, berarti 80 tambah 20 100, 40 tambah 160 200, 200 tambah 100 adalah 300. Jadi totalnya adalah 310. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal 23. Jumlah deret geometri tak hingga ini adalah, rasionya adalah 1 dibagi akar 2 atau setengah akar 2 dibagi 1. Jadi rasionya adalah setengah akar 2. Kemudian S tak hingga rumusnya adalah A dibagi 1 minus R. A-nya di sini adalah ini akar 2. Kemudian rasionya adalah setengah akar 2. Kita hilangkan penyebutnya ini, maka dikalikan di sini 2/2. Maka hasilnya adalah seperti ini. Karena 2 dikali akar 2 adalah 2 akar 2. Kemudian 2 dikali 1 adalah 2. Dikurangin setengah akar 2 dikalikan 2 adalah akar 2. Kemudian kita rasionalkan penyebutnya. Cara cepatnya adalah pembilangnya menjadi 2 plus akar 2.
min jadi plus. Kemudian penyebutnya ini dikuadratkan, berarti ini 2 dikuadratkan adalah 4, berarti 4 dikurangin ini 2 dalam akar ini dikuadratkan 4, ini dikuadratkan kan 2, berarti 4 dikurangi 2 adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 kan 1, berarti saya hilangkan, berarti hasilnya adalah S tak hingga 2 akar 2 dikali 2 adalah 2 akar 2 ditambah akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Berarti S tak hingganya adalah 2 akar 2 ditambah 2. Kalau kita faktorkan 2-nya adalah 2 dikali akar 2 tambah 1. Jadi jawabannya adalah yang C. 2 kali akar 2 ditambah 2 kali 1 berarti 2. Sama dengan ini. Lanjut. Soal 24. Sebuah bola pingpong dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 2 meter. Setelah bola itu memantul, ia mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian yang dicapai sebelumnya. Panjang lintasan bola tersebut hingga bola berhenti adalah, berarti S tak hingga. Cara cepatnya adalah 4 ditambah 3 dibagi 4 dikurangi 3 dikalikan ini 2 meter. 4 tambah 3 adalah 7, 4 dikurangi 3 adalah 1. 7 kali 2 dibagi 1 adalah 14 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal terakhir, soal 25. Jika R rasio pembanding suatu deret geometri tak hingga yang konvergen, maka S adalah jumlah deret geometri tak hingga dari, yaitu di sini rumus S tak hingga adalah A dibagi 1 minus R. A-nya di sini ini 1/3 plus R. Rasionya adalah, ini rasionya 1/3 ditambah R kuadrat dibagi ini suku pertama. 1 dibagi 3 plus R. Setelah saya hitung, rasionya ternyata sama dengan A-nya, nilai A-nya. Maka di sini supaya penyebutnya 3 plus R ini nggak ada, maka saya kalikan 3 plus R dibagi 3 plus R. 1/3 plus R dikalikan 3 plus R adalah 1. Kemudian 3 plus R dikali 1 adalah 3 plus R. Kemudian 1/3 plus R kali 3 plus R adalah 1. 3 dikurangin 1 adalah 2. Berarti ini hasilnya adalah 2 ditambah R. Maka rasionya adalah 1/S tak hingga dikurangi 2. Ini ditukar tempat ya. Berarti 2 plus R sama dengan 1 per tak hingga, 2-nya pindah ruas menjadi minus 2. Kemudian syarat konvergen adalah nilai rasionya antara minus 1 sampai 1. Ini rasionya 1 per tak hingga dikurangin 2. Ini. Supaya min 2-nya ini hilang, kita jumlahkan 2 masing-masing ruas. Berarti ini min 2 ditambah 2 adalah 0. 1 ditambah 2 adalah 3. Min 1 ditambah 2 adalah 1. Karena ini terbalik, maka S tak hingganya adalah, maka ini dibalik, berarti 1/3. Karena ini kebalikan, berarti ini dikebalikan juga. 3 itu adalah berarti 1/3 dan letaknya di sebelah paling kiri, berarti ini 1/3. Kemudian ini dibalik 1/1. 1/1 adalah 1, di sini 1. Berarti S tak hingga adalah antara 1/3 sampai 1. Jawabannya adalah yang C. Demikianlah video kali ini. Semoga videonya bermanfaat bagi yang nonton video ini hingga selesai. Saya doain semoga nilainya dapat 100. Dan sampai jumpa di video berikutnya.